Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Vivi Iswanti Nusyirwan, SOS MM. Di sini kami akan menjelaskan dua pembahasan materi. Materi yang pertama adalah tentang rantai nilai Knowledge Management dan materi yang kedua adalah Enterprise Content Management System. Sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan materi yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fitria Desianti dengan NIM 21111200289 dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Gita Ulia Putri dengan NIM 2110111200639. Saya Hanisal Sabila Rahma dengan NIM 211011201300. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Brian dengan NIM 21111200299. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertama, yaitu mengenai pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan knowledge management itu? Jadi, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah seperangkat proses bisnis yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempelajari lingkungan sekitar dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses bisnisnya. Materi selanjutnya yaitu rantai nilai manajemen pengetahuan. Rantai nilai manajemen pengetahuan itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama mengumpulkan pengetahuan. Mengumpulkan pengetahuan meliputi menemukan pengetahuan penggalian data jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, workstation pengetahuan, dan jaringan pengetahuan ahli. Yang kedua yaitu penyimpanan pengetahuan. Setelah berbagai dokumen, pola, dan aturan pakar terkumpul, data tersebut harus disimpan sehingga dapat diambil kembali dan digunakan oleh para karyawan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan proses pembuatan basis data. Sistem manajemen dokumen mengubah data ke dalam bentuk digital, menyusun indeks, dan menandai dokumen-dokumen yang diperlukan berdasarkan kerangka kerja yang koheren dengan bentuk akhirnya suatu basis data yang dapat menyimpan berbagai dokumen. Yang ketiga yaitu penyebaran pengetahuan. Setelah berbagai data, dokumen, dan pola disimpan, selanjutnya masuk ke penyebaran pengetahuan. Penyebaran pengetahuan dapat melalui portal, email, pesan instan, dan teknologi mesin pencari telah ditambahkan ke dalam serangkaian teknologi kolaborasi dan sistem perkantoran yang digunakan untuk berbagai agenda, dokumen, data, dan grafik. Dan yang terakhir yaitu penerapan pengetahuan. Setelah penyebaran, selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan pengetahuan ini adalah sistem pendukung keputusan aplikasi perusahaan. Pengetahuan yang tidak dibagikan dan tidak dapat diterapkan dalam kejadian nyata oleh para manajer atau perusahaan tidak memberikan nilai tambah bagi bisnis, apapun jenis sistem manajemen pengetahuannya. Pengetahuan organisasional harus menjadi bagian sistematis dari manajemen pengambilan keputusan dan menjadi sistem yang dapat mendukung keputusan. Materi selanjutnya adalah jenis sistem manajemen pengetahuan. Secara mendasar, terdapat 3 jenis sistem manajemen pengetahuan yang umum digunakan, yaitu yang pertama, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, kedua, sistem kerja pengetahuan, dan yang ketiga, teknik cerdas. Sistem manajemen pengetahuan perusahaan adalah sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. Sistem ini menyediakan basis data berikut perangkatnya untuk menyusun dan menyimpan dokumen terstruktur dan tidak terstruktur beserta objek pengetahuan lainnya, direktori dan perangkat untuk mencari karyawan yang berpengalaman di bidang tertentu, dan perangkat berbasis web untuk kolaborasi dan komunikasi.
Selanjutnya yaitu sistem kerja pengetahuan. Adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Dan yang terakhir yaitu teknik cerdas. Teknik cerdas ini meliputi seperti penggalian data, sistem canggih, jaringan saraf, logika Fourier, algoritma genetik, dan agen intelijen. Teknik-teknik ini memiliki tujuan berbeda, mulai dari fokus pada menemukan pengetahuan baru atau penggalian data dan jaringan saraf, pengolahan pengetahuan dalam bentuk aturan bagi program komputer atau sistem ahli dan logika fuzi, sampai pada bagaimana mendapatkan solusi optimal untuk suatu masalah atau algoritma genetik. Oke, materi selanjutnya adalah sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan menggunakan sejumlah teknologi untuk menyimpan dokumen terstruktur dan tidak terstruktur, mencari keahlian karyawan, mencari informasi, menyebarkan pengetahuan, dan menggunakan data dari aplikasi perusahaan dan sistem perusahaan yang penting lainnya. Para manajer dan perusahaan harus menghadapi berbagai bentuk pengetahuan. Dalam sistem manajemen pengetahuan perusahaan, terdapat 3 kategori utama yang digunakan dalam mengelola berbagai pengetahuan tersebut. Sebagian pengetahuan telah ada di perusahaan dalam bentuk dokumen teks, terstruktur, dan laporan atau presentasi. Masalah utama yang dihadapi adalah menyusun pengetahuan terstruktur tersebut ke dalam perpustakaan dan membuat pengetahuan tersebut dapat diakses di seluruh perusahaan. Pengetahuan seperti itu disebut pengetahuan terstruktur atau struktur knowledge, dan sistemnya disebut sistem pengetahuan terstruktur atau struktur knowledge system. Kadangkala, manajer memerlukan informasi berbentuk dokumen yang tidak benar-benar terstruktur seperti email, voicemail, rekaman percakapan di chatroom, video, gambar digital, brosur, atau buletin. Pengetahuan semacam ini disebut pengetahuan semi-struktur atau semi-struktur knowledge, dan sistemnya disebut sistem pengetahuan semi-struktur atau semi-struktur knowledge system. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi oleh rekan saya Gita. Nah, pada slide berikutnya ada tentang kategori sistem manajemen pengetahuan keseluruhan sistem, di mana jenisnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada terstruktur, semi-terstruktur, tersirat, atau jaringan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang isi dari kategori jenis-jenis ini, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari masing-masing jenisnya. Nah, pada pengertian jenis pertama yaitu tentang terstruktur, yaitu melibatkan masalah rutin dan berulang di mana ada solusi standarnya. Terus jenis yang kedua ada tentang semi terstruktur, di mana keputusan bisnis bersifat semi struktur yang membutuhkan kombinasi antara prosedur, solusi standar, dan penilaian individu. Dan yang terakhir ada tersirat atau jaringan, yaitu keputusan yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari isi dan kategori dari jenis-jenis jenis-jenis pengetahuan tersebut. Yang pertama ada terstruktur, di mana isinya itu tentang dokumen formal, dan kategori dari sistem pengetahuan ini, pengetahuan perusahaan ini adalah sistem pengetahuan terstruktur. Terus yang kedua ada semi terstruktur, di mana isinya seperti email, voice email, memo, brosur, gambar digital, dan lain sebagainya. Dari kategori sistem manajemen pengetahuan perusahaan semi struktur ini adalah sistem pengetahuan semi struktur. Dan yang terakhir adalah tersirat jaringan. Nah, isinya ini adalah keahlian dari masing-masing individu, di mana kategori ini adalah tentang jaringan pengetahuan. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ini ada infrastruktur manajemen pengetahuan mendukung aktivitas proses manajemen pengetahuan atau knowledge management. Nah, dari tabel, teman-teman bisa melihat di tabel ini ada knowledge management infrastruktur, CKO, dan manajemen. Nah, di bawahnya itu adalah proses dari manajemen
yaitu ada Knowledge Worker Recruitment, terus ada Knowledge Strong Capitalist, terus ada Customer Suppliers Relationship. Nah, dari tabel tersebut saya akan menjelaskan di mana ada proses manajemennya. Itu yang pertama itu adalah Knowledge Worker Recruitment. Nah, istilah dari pekerjaan pengetahuan mengacu pada pekerjaan yang menguasai kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dalam organisasi seperti insinyur komputer. Nah, yang kedua adalah Knowledge Stronger Capital. Capacity yaitu adalah Knowledge Strong Capacity adalah memori dan kemampuan organisasi terhadap orang-orang untuk menyimpan dan menggunakan kembali informasi dan pengetahuannya. Dan yang terakhir adalah Customer Supply Relationship, yaitu adalah sebagai korporasi melakukan suatu knowledge management program. Posisi Chief Knowledge Officer atau CKO adalah untuk mengkoordinir knowledge management komponen, infrastruktur, dan knowledge management aktivitas. Baik, selanjutnya knowledge ini terbagi menjadi dua, yaitu strategic knowledge, di mana dibenar kepala karyawan atau individu. Yang kedua adalah explicit knowledge, yaitu adalah pesan suara, email, dan lain sebagainya, di mana merupakan bentuk nyata dari strategic knowledge. Nah, seperti tabel, ada seperti segitiga di slide ini, yaitu ada wisdom, ada knowledge, ada information, dan ada data. Adalah dimensi dari knowledge, di mana informasi ditambah express adalah intangible asset, di mana menjadi value atau nilai. Nah, dari data ini adalah OIAP dan data mining. Saya akan menjelaskan dari pengertian dari dimensi-dimensi knowledge ini, yaitu ada data yang paling terakhir. Ada data adalah sekumpulan fakta-fakta objektif diskrit tentang suatu peristiwa atau proses. Selanjutnya adalah information, di mana adalah data yang telah mempunyai relevansi dan kegunaannya. Dan yang ketiga, knowledge. Nah, knowledge ini adalah campuran antara sebagai pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual, wawasan para pakar, dan intuisi yang melatar belakangi dan yang menyediakan lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan memasukkan informasi dan pengalaman baru. Nah, yang terakhir ada wisdom. Di tabel paling atas ini, wisdom mengidentifikasi kebenaran dan membuat penata ingat pada basis pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat dari knowledge management. Ada banyak manfaat dari knowledge management bagi organisasi yang menerapkannya. Beberapa organisasi menjadikan knowledge management sebagai bagian dari proses inti organisasi mereka. Nah, manfaat-manfaatnya yang pertama ada mengurangi kehilangan modal intelektual ketika orang meninggal perusahaan. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengurangi jumlah pengulangan saat perusahaan memecahkan masalah yang sama. Yang ketiga, skala ekonomi dalam memperoleh informasi dasi penyediaan internal. Yang keempat, mengurangi redundasi kegiatan berbasis pengetahuan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia yang lebih cepat dan mudah. Yang keenam, meningkatkan kepuasan karyawan dengan memungkinkan pengembangan pribadi dan pemberdayaan. Dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif strategi pasar. Nah, teman-teman, itu adalah paparan materi yang telah saya dan rekan saya Gita jelaskan tentang materi yang pertama, yaitu knowledge management ini, dari rantai nilai knowledge management ini. Selanjutnya adalah materi kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, sebelum saya memaparkan materi mengenai ECMS, ada yang tahu nggak sih apa itu ECMS? Nah, kalau nggak ada yang tahu, saya akan menjelaskannya. Jadi, ECMS itu singkatan dari Enterprise Content Management System, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Sistem Manajemen Konten Perusahaan. Yang dimana menurut Von Rock, Simon and Schenck 2008 halaman 1049 mendefinisikan sebagai strategi, alat, proses, dan keterampilan yang dibutuhkan organisasi untuk mengelola semua aset informasinya atau apapun jenisnya sepanjang siklus hidupnya. Sedangkan menurut Macmillan and Wolff 2009 halaman 4 mendefinisikan sebagai alat dan strategi ECM yang memungkinkan pengelolaan informasi tidak struktur suatu organisasi dimanapun informasi itu ada. Sedangkan menurut kami, ECMS itu adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan suatu konten atau informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Slide selanjutnya itu mengenai enterprise context, yang dimana konten, proses, dan teknologi itu saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Karena dalam sebuah konten itu kan pasti ada prosesnya kan. Nah, dalam pembuatan prosesnya itu pasti membutuhkan sebuah teknologi. Teknologinya ini bisa berupa WordPress, Joomla, ataupun Wix. Selanjutnya yaitu mengenai awal mula ECM. Menurut Blair 2004, page 65, istilah ECM diperkenalkan pada tahun 2001 oleh Association for Information and Image Management International. Menurut Anderson 2007, sebagian besar keputusan tentang adopsi ECM dipengaruhi oleh majalah online yang berorientasi bisnis seperti Time World atau IM Edo. Sistem ECM terus berkembang dan beberapa telah mengadopsi fitur baru terkait kecerdasan buatan AI dan pembelajaran bisnis yang dimana dapat membantu klasifikasi konten, penelusuran cerdas, dan analisis konten. Mereka terus memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan informasi di era digital. Contoh ECM itu bisa berupa teks, gambar, dan data yang tertanam dalam dokumen perusahaan, seperti halaman web, catatan, email, maupun laporan. Nah, selanjutnya itu mengenai tujuan ECM. Tujuan ECM yang dibahas dalam literatur akademis dapat dibagi menjadi tujuan eksternal dan internal. Eksternal itu mencakup yang pertama, membangun citra perusahaan yang modern, yang kedua, meningkatkan nilai layanan dan produk bagi pelanggan, yang ketiga, meningkatkan kolaborasi eksternal, yang keempat, mempromosikan merek dan budaya perusahaan dengan standarisasi tata letak. Sedangkan internal itu mencakup yang pertama, pengurangan proses berbasis kertas, yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga, pemrosesan informasi yang lebih efisien, yang keempat, peningkatan kecerdasan kompetitif, dan terakhir, peningkatan kolaborasi internal. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Brian. Baik, pada materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka dan komponen-komponen dari ECM. ECM atau Enterprise Content Management adalah pendekatan sistematis untuk mengelola seluruh siklus hidup informasi dalam sebuah organisasi. Kerangka yang diusulkan oleh Theo Feinen dan rekan-rekannya pada tahun 2006 menyajikan 4 perspektif penelitian ECM yang penting. Yang pertama ada konten, yakni fokus pada pengelolaan informasi dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi. Ini melibatkan identifikasi,
penyimpanan, dan distribusi konten secara efektif. Yang kedua yaitu proses. Menyelidiki bagaimana informasi yang digunakan dalam berbagai proses bisnis, dari penciptaan hingga penghapusan. Proses ini mencakup bagaimana informasi bergerak dan diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yakni teknologi, yakni menilai peran dan implementasi teknologi dalam ECM. Ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan informasi yang efektif. Yang keempat, ada konteks perusahaan, mengkaji faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi ECM seperti budaya organisasi, kebijakan, dan struktur organisasi. Ini memahami bagaimana ECM diintegrasikan ke dalam lingkungan bisnis secara keseluruhan. Dengan memperhatikan keempat perspektif di atas, organisasi dapat mengembangkan dan mengimplementasikan strategi ECM yang holistik untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ada 5 komponen dari ECM. Enterprise Content Management atau ECM terdiri dari 5 komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk mengelola informasi dan dokumen di seluruh organisasi. Komponen yang pertama yakni ada capture atau penangkapan. Proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik dokumen fisik maupun digital, untuk disimpan dan dikelola dalam sistem ECM. Yang kedua ada pengelolaan atau manage, melibatkan penyimpanan atau pengorganisasian dan pemeliharaan informasi. Ini mencakup pengatur struktur penyimpanan, kebijakan retensi, dan kontrol versi. Lalu ketiga ada store atau penyimpanan, tempat penyimpanan fisik atau virtual untuk dokumen dan informasi. Ini mencakup basis atau data atau sistem penyimpanan yang dapat diakses dan dikelola dengan efisien. Lalu yang keempat ada preserve atau pemeliharaan, menjamin keberlangsungan dan keamanan informasi selama siklus hidupnya. Ini melibatkan pemeliharaan arsip, kebijakan retensi, dan langkah-langkah keamanan. Yang kelima ada deliver atau pengiriman, membuat informasi tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Ini dapat melibatkan distribusi, kolaborasi, dan integrasi informasi ke dalam proses bisnis. Dengan integrasi yang baik dari kelima komponen di atas, ECM membantu organisasi mengelola informasi dengan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi-materi di atas. Jadi, sistem manajemen konten perusahaan atau ECM adalah mekanisme pengelolaan konten secara sistematis di seluruh siklus hidupnya. Ini memungkinkan data tidak terstruktur disimpan dengan aman dan tersedia untuk pengguna resmi seperti dokumen Word, file PDF, email, gambar pindaian, dan gambar biasa. Oleh karena itu, peneliti mempunyai hipotesis sebagai berikut. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara konten sistem ECM dan kepuasan pengguna. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemudahan penggunaan sistem ECM dengan kepuasan pengguna. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.